Oke, sudah bisa dimulai ya, Pak? Silakan. Oke, selamat pagi buat Bapak Natalius dan juga teman-teman semuanya. Semoga di hari Senin ini kita semua masih semangat buat memulai aktivitas ya. Saya juga mau nyampein amanatnya Pak Natalius dari minggu lalu nih. Masih ingat nggak Pak yang Bapak minta supaya kalau bisa teman-teman semuanya nyalain kamera? Kalau bisa. Setuju nggak Pak? Ya, sepanjang tidak memberatkan teman-teman. Cuma saya kan tahu juga barangkali ada kendala hal-hal sifatnya kuota dan seterusnya. Sepanjang itu bisa dipenuhi, saya appreciate. Terima kasih. Buat teman-teman kalau misalnya nggak ada halangan dan kendala, mohon kameranya dinyalain ya. Supaya nanti kelompok yang sedang presentasi bisa lebih semangat lagi presentasinya gitu. Oke, jadi kelompok kami, kelompok 4, akan membawakan materi tentang perdagangan dan distributor. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Bisa di next, Clem. Jadi anggota kelompok kami terdiri dari Abednego, saya sendiri Anggita Siregar sebagai moderator, Clementine, Franz Wijaya, dan juga Kak Kevin Ayu Yosandra. Baik, kita akan langsung masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Kak Kevin. Silakan, Kak. Selamat pagi yang terhormat Bapak Natalius, dan selamat pagi teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kita masuk mengenai materi tentang distributor, akan lebih seru kalau misalnya kita paham dulu apa yang dimaksud dengan supply chain, serta peran apa yang dijalankan oleh seorang distributor dalam sebuah supply chain. Berikut video pembelajaran mengenai supply chain. Getting products from manufacturers to customers requires an efficient supply chain. A supply chain is the system involved in moving a product or service from manufacturer to the customer. The supply chain consists of manufacturers, distributors, wholesalers, and the retailers. A functional supply chain helps manufacturers distribute their product efficiently to meet the customer's demand. A distributor buys products or product lines from the manufacturers, warehouses them, and resells them to the wholesalers. A wholesaler is an intermediary entity that buys in bulk and sells to retailers rather than to the customers directly. The retailers are the end of the channel in the supply chain. They sell goods or commodities directly to the customers. Most retailers operate in locations close to the customers and sell products from several manufacturers. Distributors and wholesalers usually sell products from few manufacturers, with some selling from just one manufacturer. Let's take the Indomie brand, for example. It is manufactured by Dufil Prima Foods plc. Its distribution is managed by Multipro Enterprises Limited and its distribution partners to wholesalers. The wholesalers normally found in large markets only sell in cartons. These wholesalers sell to retailers, which are those shops and superstores like ShopRite, which you walk in to purchase a pack or two of Indomie. As a business owner, based on your capital or goals, identify which role you want to play in the supply chain and equip yourself with the resources to help you excel. This content was developed for the Lagos State Employment Trust Fund by DIY Law. Nah, teman-teman, dari video pembelajaran tadi bisa kita simpulkan ya, bahwasanya dalam satu proses bisnis atau business activities terdapat 3 peran penting yang bisa dijalankan oleh sebuah perusahaan, yaitu sebuah perusahaan bisa berperan sebagai seorang manufacturer, atau bisa juga sebagai seorang distributor, serta sebagai service provider. Penjelasan mengenai manufacturer, baik itu toll manufacturer, contract manufacturer, license, dan full-fledged manufacturer sudah kita lakukan pada pembahasan sebelumnya ya teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus kepada pembahasan mengenai distributor. Next slide, Kak. Nah, teman-teman, seorang distributor itu proses bisnisnya sangat terkait erat dengan transaksi perdagangan. Yang mana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan perdagangan
perdagangan adalah kegiatan terkait transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Next. Nah, distributor ini terbagi lagi menjadi 4 jenis, teman-teman, yaitu ada yang namanya commission agent, ada yang namanya commissioner, ada yang namanya limited risk distributor, serta fully fledged distributor atau distributor yang sebenarnya, yang sejati. Yang pertama, kita akan bahas mengenai commission agent. Next. Nah, commission agent ini adalah perantara yang mengatur penjualan produk ke konsumen atas nama prinsipal. Yang mana prinsipal di sini adalah pemilik produk, sehingga commission agent tidak menanggung resiko persediaan. Nah, seperti namanya ya teman-teman, commission agent, agen. Berarti agen itu merupakan seorang perantara yang memang pada lazimnya dia bertindak atas nama dari si prinsipalnya. Sehingga si agen ini tidak memiliki tanggung jawab atas inventory yang dia jualkan. Dengan artian title to goods atau kepemilikan dari inventory ini masih berada pada prinsipal, bukan berada pada distributor. Nah, ini ada proses bisnis seorang commissioner agent, teman-teman. Di sini dicontohkan ada foreign company yang mengikat kontrak kerjasama dengan lokal distributor. Jadi, produk-produk si foreign company ini dijualkan oleh lokal distributor kepada konsumen dalam negerinya. Yang mana dalam penjualan produk tersebut, seorang lokal distributor, teman-teman, maksudnya adalah ketika persediaan ini tidak laku terjual, maka yang menanggung kerugian atas si persediaan ini adalah si prinsipalnya, yaitu si foreign company. Kenapa kok begitu? Karena kepemilikan dari inventory ini ada di foreign company, bukan ada di commissioner agent. Beda kalau misalkan kita bicara fully fledged distributor yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Kemudian seorang commissioner agent juga tidak menanggung marketing risk karena dia bertindak on behalf of its principal, yaitu si foreign company-nya. Dan yang terakhir, dia juga tidak menanggung credit risk karena commissioner agent juga tidak berperan dalam collections of receivable yang timbul antara transaksi prinsipal dengan konsumen. Pada intinya, commissioner agent itu adalah seorang agen, teman-teman, yang mana pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya boleh Kak. Oke, silahkan buat Kevin, Franz. Ya, sekarang setelah tadi udah dikenalin Kevin tentang commissioner agent, sekarang ada yang namanya commissioner, teman-teman. Boleh next, Clem. Nah, commissioner ini pada dasarnya masih sama-sama aja sih sama commissioner agent yang barusan. Tapi difference-nya itu ada di dia ini tetap dia yang menjual barang-barangnya atau persediaannya itu on behalf of the principal. Tapi dia dalam nama perusahaan dia sendiri gitu. Jadi penjualan yang dilakukan sama distributor jenis ini, dia itu dalam tanda kutip menyembunyikan prinsipal yang sesungguhnya yang memiliki barang itu ataupun yang menjualnya gitu. Karena masih mirip sama yang tadi, dia juga commissioner ini dia nggak menjadi owner dari goods-nya, terus juga dia nggak menanggung risiko-risiko inventory seperti yang di commissioner agent tadi. Untuk contoh perusahaannya kami belum menemukan juga ya teman-teman, tapi kalau dari sudut pandang yang lain ada contoh di internet itu katanya seperti di Disneyland itu dia kalau pengen membeli lahan gitu ya untuk bikin baru kayak yang di Florida gitu, katanya dia ngelakuin transaksinya itu pakai commissioner agent. Soalnya kalau kalau dia turun sendiri gitu untuk nyari lahannya, bisa-bisa yang ngejualnya itu nggak akan mau ngejual dengan harga yang normal, maunya lebih tinggi gitu. Soalnya tahu bahwa lahan dia itu mau dipakai buat Disneyland gitu kan. Gitulah teman-teman kira-kira. Terus kalau transfer price-nya itu
bisa diakalin dengan cara applying resale price method ataupun pakai net margin transactional method. Segitu aja teman-teman. Boleh akan dilanjutkan sama rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Oh ya, ini bisnis modelnya juga ya. Mungkin ada kesalahan sedikit di sini di grafiknya. Harusnya ada panah lagi nih dari local distributor ke customer-nya. Kalau gini doang kan nanti masih sama kayak yang commissioner agent sebelumnya ya. Jadi kalau di yang commissioner ini dari foreign company dia langsung ke local distributor, transaksinya dia saling memberi barang sama keuntungan ya. Lalu si local distributornya yang ngasih penjualan di barang-barangnya itu ke customer baru. Jadi nggak ada penjualan langsung dari si prinsipalnya atau foreign company-nya ke customer gitu. Boleh dilanjutin sama rekan saya yang lain ya. Terima kasih. Selanjutnya adalah fully fledged distributor. Fully fledged distributor sendiri adalah sebuah entitas yang melakukan pembelian barang dari pemasok dan menjualnya lagi tanpa mengubah bentuk barang secara material, sehingga entitas ini menanggung segala resiko yang berkenaan dengan kegiatan pemasaran, penjualan, dan distribusinya. Nah, setelahnya ada karakteristik yang dimiliki dari fully fledged distributor. Fully fledged distributor ini bertanggung jawab sendiri atas kegiatan pemasaran produknya. Oleh karena itu, fully fledged distributor memiliki aset pemasaran tidak berwujud, yang contohnya adalah hubungan dengan konsumen, trademark, relasi dengan pihak ketiga, atau keahlian dalam bidang teknikal. Nah, salah satu aset pemasaran tidak berwujud lainnya adalah distributor memiliki akses terhadap basis pelanggan yang diperoleh dari kegiatan pemasarannya sendiri dan dapat membangun permintaan atas produk atau jasanya sendiri berdasarkan basis pelanggannya tadi. Nah, dalam proses bisnisnya, distributor membeli barang dari pemasok dan seluruh resiko yang berhubungan dengan inventory ditanggung distributor seutuhnya, sehingga segala kegiatan pemasaran, logistik, dan penjualan merupakan tanggung jawab distributor. Nah, berikutnya ada skema bagaimana proses bisnis distributor ini berjalan. Nah, distributor ini melakukan persetujuan jual beli dengan konsumen, lalu berdasarkan permintaan produk yang didapat dari konsumen, distributor membelinya langsung ke perusahaan asing di luar negeri. Nah, setelah itu perusahaan asing akan mengirimkan barang ke distributor. Nah, dalam pengiriman barang itu, inventory risk, marketing risk, credit risk, marketing function sudah pindah ke distributor semua. Setelah itu, baru distributor dapat mengirimkannya ke konsumen. Jadi title good semua risiko sudah ke distributor. Nah, tentang fully fledged segitu saja. Selanjutnya akan diteruskan oleh Abed. Nah, baik. Selanjutnya yang keempat kita akan membahas tentang distributor buy sell. Nah, next claim. Nah, jadi sebenarnya distributor buy sell ini hampir sama dengan yang jenis fully fledged tadi. Jadi perbedaannya ialah bahwa distributor buy sell ini punya fungsi dan risiko yang terbatas. Sementara tadi yang dikatakan klaim bahwa jenis fully fledged tadi itu memiliki risiko yang lumayan besar. Distributor buy sell ini juga menjadi pemilik barang yang dijual dan karenanya menanggung risiko inventaris yang terbatas. Juga distributor buy sell ini akan bertindak atas nama dia sendiri. Seperti halnya komisioner, harga pengalihan yang digunakan ada dua. Yang pertama, ada RPM, dan yang kedua ada margin bersih transaksional. Bisa lanjutkan? Nah, untuk yang pertama, itu jenis untuk penentuan harga transfer pricing-nya, yaitu menggunakan metode resale price method. Bisa dicontohkan dalam slide. Ada dua ilustrasi transaksi yang terjadi. Yang pertama, dari pihak yang berhubungan istimewa atau berafiliasi ke wajib pajak, dan wajib pajak akan menjual kembali ke independen.
Sementara ilustrasi yang kedua, kita bisa menggunakan pembandingnya, yaitu transaksi yang terjadi tanpa ada hubungan istimewa atau berafiliasi. Diketahui di soal, gross profit margin pembandingnya adalah 20%. Sehingga bisa kita gunakan acuan yang di bawah tadi, transaksi yang di bawah ini, bahwa sales-nya 100, gross profit-nya 20%, berarti 20, sehingga ada biaya sebesar 80 atau COGS. Nah, nanti 80 ini kita gunakan sebagai harga transfer yang wajar. Sementara wajib pajak melakukan transaksi di harga 95. Jadi kita harus mengkoreksi positif nilai pembeliannya sebesar 15, dari 95 kurang 80. Nah, selanjutnya ini adalah contoh metode yang kedua, yaitu menggunakan laba bersih transaksional. Laba bersih transaksional ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasional terhadap biaya penjualan aktiva atau dasar lainnya yang terdapat pada transaksi yang terjadi pada pihak afiliasi dengan diperbandingkan terhadap transaksi yang tidak memiliki afiliasi. Singkatnya, analisis ini membandingkan laba transaksi antara pihak yang terafiliasi dengan transaksi yang tidak berafiliasi. Kondisi yang tepat ataupun syarat-syarat untuk menggunakan metode ini adalah ketika salah satu pihak yang terafiliasi memiliki kontribusi khusus. Selain itu juga bahwa satu pihak terafiliasi melakukan transaksi yang rumit dan memiliki transaksi yang beragam, yang berhubungan satu sama lain. Nah, contohnya juga bisa kita lihat dalam slide. Terdapat transaksi antara PTA, wajib pajak, dan PTB, pihak afiliasinya. Diketahui di soal bahwa nilai transaksinya sebesar 136.500. Ini didapat dari tabel yang kolom WP. HPP-nya 100.000, biaya operasinya 30.000, sehingga total biayanya 130.000. Sementara markup-nya yang digunakan adalah 5%, sehingga labanya adalah 6.500. Nah, diketahui di soal bahwa PTM melakukan transaksi penjualan sebesar 136.500 berupa kontrak manufaktur untuk memproduksi barang atau pesanan dari BLTD perusahaan afiliasinya. Data-data yang diketahui bahwa total biaya untuk PTA sebesar total biaya dari markup-nya yaitu sebesar 5% dan total biaya markup untuk perusahaan pembandingnya adalah 7%. Jadi yang dari 136.500 ini harus kita perbandingkan dengan nilai wajar yang digunakan di transaksi yang tidak memiliki hubungan istimewa. Kalau dia tidak memiliki hubungan istimewa atau katakanlah wajar, HPP-nya dan biayanya sebesar 130.000, markup yang digunakan adalah 7% seperti yang di soal, sehingga terdapat laba sebesar 9.100. Jadi sebenarnya nilai transaksi wajarnya adalah 139.100. Sehingga kita harus koreksi negatif sebesar 2.000. Jadi nilai transaksi yang wajar antara PTA dan PTB sebesar 136.500 dari total biayanya ditambah dengan 136.500 ini tadi dari transaksi yang sebelumnya, yaitu transaksi yang terjadi pada pihak berafiliasi disesuaikan dengan koreksi negatif sebesar 2.600 sehingga menjadi 139.100. Begitu ya teman-teman. Nah, baru next kan. Nah, dalam literatur lain juga distributor buy sell ini disebut juga distributor risiko terbatas atau limited risk distributor. Secara umum pengertian LRD ini adalah organisasi jual beli yang menjalankan semua fungsi penjualan dan distribusi dan memiliki profil risiko yang terbatas. Distributor terbatas ini melakukan banyak aktivitas yang sama sebagai pemasar. Tapi terdapat perbedaan utama antara LRD dengan distributor lain, yaitu terhadap tingkat keterlibatan dalam keputusan pemasaran strategisnya. Di banyak industri, LRD ini memiliki sedikit atau tidak ada tanggung jawab pemasaran strategis, tetapi dapat mengambil risiko sehari-hari yang didelegasikan oleh produsen yang menjual barang kepada LRD ini. Karena distributor tidak bertanggung jawab atas fungsi pemasaran tadi, distributor juga menghindari risiko terkait, seperti risiko pasar, dan juga biasanya tidak mengembangkan pemasaran yang tidak berwujud, atau katakanlah IP.
pendapatan pada LRD ini nanti dicatat di pembukuan LRD sebagai HPP. Dalam beberapa kasus yang ditemukan, IP digabungkan dalam harga produk yang dibayarkan kepada si prinsipal atau si manufakturernya. Dalam kasus lain juga, untuk perusahaan yang berdiri lama terdapat biaya layanan terpisah untuk penggunaan barang tak berwujud. Nantinya biaya barang tidak berwujud ini atau royalti akan dikenakan di samping harga pembelian produk atau penawaran. Adapun bisnis yang menjual barang seperti ini melakukan pembelian produk, penyimpanan stok, promosi, serta penjualan langsung kepada pelanggan. Karena distributor membeli produk dari pabrikan dan kemudian menjualnya ke pelanggan pihak ketiga, hal ini mengakibatkan distributor buy sell ini akan menanggung risiko yang terkait dengan membeli, menahan, dan menjual, seperti risiko tidak menjual, persediaan usang, pengembalian produk dan garansi, risiko utang buruk pelanggan, dan pertukaran risiko membeli barang. Adapun biaya-biaya lainnya seperti membawa stok, mempromosikan, pemasaran, menjual produk, dan transportasi ke pelanggan juga akan dikenakan. Seperti yang ada dalam slide, ini ada diagram atau alir fungsinya. Dari manufaktur akan mengantarkan atau mendeliver goods ke LRD tadi atau distributor buy sell. Selanjutnya distributor buy sell langsung akan menjualkannya kepada pihak customer. Nah, nanti pihak customer, sebelum itu pihak customer pastinya akan terdapat requisition order gitu ya, meminta produk untuk kepada manufaktur melalui limited risk distributor tadi. Jadi dapat dipahami bahwa jenis LRD ini membeli dari manufaktur berdasarkan requirement customers ordernya dan menjualkan produk tersebut atas nama dia sendiri. LRD ini normalnya punya sebuah titel atau kepemilikan atas barang tersebut. Dan juga seperti yang dijelaskan sebelumnya, jenis ini tidak selalu memiliki risiko inventory, kecuali terdapat kerugian yang terjadi karena ulah si customer dan supplier. Seperti risiko kredit yang saya jelaskan sebelumnya, dan juga risiko nilai tukar jika mitra bisnisnya berada di luar negeri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggita. Oke, next, Clem. Jadi ini adalah kesimpulan dari keempat jenis distributor yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi yang pertama ada commission agent. Sifatnya di sini yang menjadi kunci adalah sales disclose principle. Sesuai commission agent di sini melakukan pengungkapan terhadap siapa nama prinsipalnya. Jadi dalam melakukan penjualan tetap atas nama prinsipal. Nama prinsipalnya di-disclose atau diungkap. Bukan atas agen dari suatu perusahaan atau suatu prinsipal, misalnya PTA. Jadi kata kuncinya adalah nama prinsipalnya kepada inventory. Maka dari itu, buy sell distributor memiliki inventory risk atau resiko persediaan, sementara commission agent dan commissioner tidak memiliki inventory risk karena tidak memiliki title to goods. Kemudian ada fully fledged distributor, masih sama seperti buy sell distributor, tapi di sini sifatnya jauh lebih mandiri karena fully fledged distributor sudah memiliki nama sendiri di pasaran yang akan memudahkan distributor jenis ini untuk memasarkan produk-produknya. Kalau misalnya tadi commissioner dan commission agent masih menggunakan nama principal, yang artinya tidak independen, ini bisa dilihat berbeda dengan fully fledged yang merupakan distributor yang sebenarnya atau distributor yang sejati, seperti yang udah di-mention sama Kak Kevin tadi. Selanjutnya, ini ada tabel
responsibility, dan risk. Bisa dilihat di sini yang dicentang itu semuanya milik fully fledged distributor ya. Title to goods, warehousing and logistic, purchase planning, fully fledged semuanya dicentang. Sedangkan untuk buy sell, di sini yang dicentang itu cuma title to goods, warehousing and logistic, marketing and advertising, seperti marketing and advertising, sales and distribution, itu semua jenis distributor merupakan karakteristiknya. Yang selanjutnya juga masih sama. Next claim. Ya. Bisa dilihat lagi, cuma fully fledged distributor yang dicentang semuanya. Sedangkan yang lainnya itu ada beberapa yang tidak dicentang. Yang semuanya dicentang itu seperti general and administrative function sama market risk. Jadi bisa dilihat di sini fully fledged distributor itu merupakan jenis distributor yang paling banyak asetnya, tanggung jawabnya. Maka bisa ditarik kesimpulan, semakin besar aset perusahaan, maka makin besar juga risiko yang ditanggungnya. Semakin banyak fungsi yang dijalankan oleh suatu distributor, maka remunerasi dari suatu perusahaan juga bisa lebih tinggi. Untuk materi yang kami bawakan, sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk sesi pertanyaan, kami persilakan untuk 3 orang penanya pertama. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung on mic aja. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Izin bertanya. Oke, silahkan, Deza. Ya, izin bertanya ya. Kan kita di Instagram, kan kalian semua main Instagram ya. Nah, itu kan banyak teman-teman kita dari SMA itu udah pada bisnis, yaitu menjadi dropshipper. Nah, kalau dropshipper itu apakah termasuk distributor juga dan dia masuk jenis yang mana? Itu aja sih. Baik, akan kami tampung dulu pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya. Kami persilakan. Yang set harga di pasaran itu manufakturer atau distributor? Gitu aja. Boleh diulangi pertanyaannya, Andrea? Jadi yang set harga di pasaran itu distributor atau manufaktur. Oke. Baik, akan kami tampung pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada dari teman-teman. Saya izin bertanya, boleh? Siapa ini yang Balvin? Silakan. Ya. Oke, saya izin bertanya tentang yang commission agent. Ini sebentar ya, saya sambil baca PPT-nya. Ini kan di commission agent itu tidak menanggung resiko persediaan. Tapi bagaimana ketika barang tersebut memang terjadi cacat atau rusak waktu ada di tangan dari perantara, apakah tetap menjadi tanggungan dari prinsipalnya atau bagaimana? Begitu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Alvin. Sudah 3 penanya, kami akan mendiskusikan dulu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, Pak. Ya, oke. Presentasinya diakhiri dulu aja. Oke, baik. Terima kasih kelompok 4 ya.
Untuk presentasinya ada 3 penanya yang sudah menyampaikan. Nanti akan dirundingkan oleh kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Sebelum itu barangkali seperti biasa saya akan masuk ke beberapa hal terkait dengan ya katakanlah apa yang akan kita lakukan ya pada saat kita sebagai Fiskus ya, kembali lagi karena ini mata kuliahnya lebih khusus di proses bisnis untuk penggalian potensi pajak, barangkali seperti itu. Walaupun tadi saya lihat di beberapa dari 3 pertanyaan tidak ada satupun yang menyinggung masalah pajak ya. Jadi mungkin saya coba akan masuk ke hal tersebut. Mohon maaf lidah saya agak luka lidah saya. Makan keripik. Jadi agak cadel jadinya ya. Oke, teman-teman. Kalau terkait dengan pajak ya kan sebenarnya dalam konteks apapun jenis bisnisnya, maka pajak kembali lagi tidak akan masuk atau tidak akan mencampuri ya. Sekali lagi postulat awal kita bilang pajak sifatnya netral gitu ya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh bisnis manapun, apapun, menggunakan metode apapun, cara apapun, ya kan, maka pajak tidak akan ikut campur. Even katakanlah dalam melakukan bisnisnya mereka melakukan kecurangan, ya kan, itu ada ada bagiannya sendiri gitu ya. Ada sebuah institusi yang akan melakukan penilaian apakah bisnis perusahaan-perusahaan yang itu sudah memenuhi kaidah-kaidah sebuah bisnis yang sehat dan fair gitu ya. Oleh karena kita mengenal namanya komite persaingan usaha mungkin ya, KPU, atau juga beberapa komisi yang memastikan bahwa bisnis itu dilakukan secara fair gitu. Nah sekali lagi kalau dalam hal perpajakan, institusi pajak tidak akan melihat hal-hal tersebut sebagai hal yang menentukan bagaimana treatment kita, ya kan, sebagai otoritas pajak yang memastikan bahwa semua wajib pajak, semua taxpayer, semua perusahaan melaksanakan kewajiban pajaknya secara baik dan benar, ya kan, secara patuh. Maka yang dilakukan oleh kita ya tanda petik semacam semacam wait and see gitu ya. Ya kembali lagi tidak seperti juga polisi gitu kan, orang salah dulu gitu kan, ada U-turn nggak boleh, tapi kemudian U-turn dia kemudian kita tangkap, tidak, nggak seperti itu juga oleh para akun representatif. Nah ini yang kemudian hampir sebagian besar posisi akun representatif itu rata-rata diisi oleh kita, oleh para lulusan D3 ke atas ya. Untuk teman-teman kita yang ambil D1 mungkin lebih kepada administrasi nanti di dalam kantor pajak sebagai fiskus ya begitu. Nah jadi sekali lagi dengan kondisi kita netral, kemudian tapi kita juga harus melakukan pengawasan, memastikan dalam tahun berjalan perusahaan-perusahaan wajib pajak melakukan pembayaran secara benar, maka ya kembali lagi bisnis proses kita sebagai AR, sebagai pengawas, ya kan, sebagai DJP begitu, sangat challenging banget gitu ya. Di pihak lain kita tidak boleh mencampuri, ya kan? Tapi di pihak lain kita juga nggak boleh tinggal diam begitu wajib pajak melakukan hal-hal yang terkait dengan katakanlah perencanaan pajak secara ekstrim dia melanggar, dia tidak memenuhi kaidah-kaidah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, maka kita harus mengingatkan mereka, ya kan? Namun demikian di beberapa pertemuan saya juga sering katakan kalau kemudian pengawasan kita yang kita lakukan, ya kan, dalam waktu tahun berjalan, ya,
pada saat itu dilakukan, kita awasi. Kemudian WP tidak mengindahkan, kita pun tidak bisa melakukan apapun. Ya, karena sistem pemajakan kita kan self-assessment system. Ya kan? Nah, wajib pajak itu akan melaporkan kewajiban pajaknya, ya kan, secara rutin, baik itu bulanan atau tahunan, setelah berakhirnya periode itu, gitu. Ya, kalau 2020, nah udah mulai nih disiapin sekarang nih Januari, Februari, Maret, mereka sudah ingat kan gitu. Orang pribadi yang tanggal 31 Maret paling akhir, badan 30 April. Nah, sampai dengan mereka menyampaikan SPT, ya kan, maka kita tidak bisa bilang bahwa mereka atau tidak patuh pajaknya. Baik patuh secara formal maupun secara material. Ya. Tantangan kita sebagai Fiskus, ya kan, sebagai otoritas perpajakan yang memastikan wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak secara betul, untuk memastikan bahwa potensi pajak itu equal treatment itu dilaksanakan oleh wajib pajak. Gitu ya. Ya, yang saya selalu katakan berkali-kali, perusahaan dengan ukuran atau size yang sama, bidang usaha sama, bergerak di lokasi yang sama, customer-nya juga sama, semestinya akan bayar pajak sama juga. Ya, sama bukan berarti secara absolut sama persis, ya, tapi at least ya so-so lah gitu. Kalau kemudian ada yang tidak sama, berarti ada something happen, something wrong gitu kan, yang mereka sudah lakukan kan gitu. Nah, tugas kita memastikan itu terawasi, itu kita lakukan kita lakukan tindakan atas hal tersebut, ya kan. Nah, sekali lagi dalam hal perusahaan dagang ini dengan 4 model lah gitu ya, sama dengan minggu lalu perusahaan manufaktur. Di perusahaan distributor juga ada 4 model, dan keempat modelnya ini sekali lagi di dalam undang-undang atau di dalam aturan perpajakan tidak diatur secara spesifik tuh. Commission agent gimana, komisioner gimana, ya kan, buy sell gimana, fully gimana gitu ya. Namun yang diatur oleh pajak adalah terkait dengan perusahaan distributor. Perusahaan distributor memang spesifik diatur di pajak, ya kan. Kalian nanti bisa lihatlah aturannya, ya. Kurang lebih kalau tidak salah itu tahun 2018 ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, ya. Khususnya SE 24 tahun 2018, ya. Perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli, terus kemudian distributor, termasuk ke dalam definisi penjelasan. Jadi kalau kalian baca nanti di sana jelas lah ya, apa yang jenis pajak apa yang harus dikenakan kepada distributor, baik PPN maupun PPH, termasuk di dalamnya ada withholding ya, 21, 23, 26, pasal 15 dan seterusnya. Jadi, nah ini sebenarnya sudah jelas dalam kondisi yang normal. Nah, permasalahannya kita memahami juga setiap industri pasti ingin mengoptimalkan, memaksimalkan labanya. Salah satunya adalah bagaimana optimalisasi laba. Ya, tentu bicara terkait dengan salah satu komponen biaya, komponen cost yang harus dikeluarkan. Cost itu salah satunya adalah pajak. Semakin kecil pajak kan semakin besar laba yang dia akan terima kan gitu. Nah, oleh karenanya ini menjadi hal yang sangat umum gitu ya. Bahwa si pengusaha, si wajib pajak, si pebisnis dia akan mendayagunakan kemampuannya, mencurahkan segala upaya untuk bagaimana pajaknya itu sekecil mungkin. Oleh karena mereka berani bayar seorang konsultan pajak untuk mengasuhkan tax planning, ya kan? Nah, sekali lagi kita tidak bisa mencegah itu adalah hal yang biasa. Pemahaman kita terkait dengan proses bisnis, perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, di sana simpul-simpul kunci
ya kan, bagaimana pemajakan itu harus dilakukan secara benar sesuai ketentuan bisa kita identifikasi, ya. Namun demikian berkembang sekarang ya mungkin dengan bahasan terkait dengan transfer pricing tadi juga diatur juga atau dibahas juga oleh kalian sedikit ya, walaupun tidak terlalu banyak ya kan, bagaimana resale price method itu dilakukan, bagaimana TNMM juga dilakukan gitu ya caranya. Nah, saya ingin katakan teman-teman bahwa nanti di dalam secara umum wajib pajak di Indonesia itu adalah wajib pajak UMKM. Lebih tepatnya lagi hampir di semua kantor pajak yang mendominasi adalah perusahaan dagang, industri dagang, klasifikasi lapangan usaha dagang dengan segala variasinya. Ya, namun demikian terkait dengan katakanlah transfer pricing untuk perusahaan yang terafiliasi dan seterusnya, bukan juga ini kok suaranya ada apa ya? Bukan juga kemudian tidak bisa kita tidak harus kita pelajari, justru ini menjadi penting karena nanti di beberapa kantor pajak yang besar, Madya, LTO, khusus itu banyak sekali. Ya tadi beberapa contoh juga saya lihat menyinggung masalah bagaimana perdagangan itu luar negeri dalam negeri. Nah, semakin complicated itu sekali lagi apa yang disampaikan oleh kelompok 4 sebenarnya adalah hal-hal yang teoritis banget gitu ya. Pada perjalanannya tentu ada hal-hal yang sifatnya khusus yang oleh si ownernya atau si CEO-nya ya kan. Pertanyaannya adalah apakah panjang sekali lagi memenuhi kaidah-kaidah atau tidak bertuburkan dengan undang-undang perpajakan. Nah, kalau bertuburkan bagaimana Pak? Kan gitu ya. Kita kalau lihat pasal berapa ya? 39. Kalau kita punya NPWP dan tidak bikin SPT, atau bikin SPT tapi isinya tidak benar, itu adalah tindakan pidana, ya kan? Dihukum paling singkat atau paling lama, bukan paling singkat, paling lama 6 bulan penjara. Nah, dalam hal ini banyak sekali wajib pajak yang kemudian, yang saya bilang tadi, menyampaikan SPT, ya kan, namun dengan berbagai dalih, ya kan, SPT yang disampaikan sifatnya hanya SPT yang, ya katakanlah, sesuai kemampuan saat itu. Kalau emang kita berpikir positif lah, wajib pajak katakanlah mau bayar pajak, dia nggak punya uang, akhirnya adjust. Kan kalau misalnya kurang bayar berapa? Kurang bayar 1 miliar. Ya dia harus bayar 1 miliar kan, pasal 229-nya kan. Kalau tidak ada 1 miliar kan kita nggak bisa masukin SPT kan. SPT-nya tidak lengkap karena tidak didukung oleh SSP yang sesuai dengan kurang bayarnya. Oleh karena dilakukan adjustment, mungkin saya kan baru punya uang 300 juta, ya udah saya kurang bayar 300 juta dulu aja dan seterusnya. Nah, dalam konteks seperti ini tentu sekali lagi kalau fungsi pengawasan ya, memegang peranan penting, ya kan? Memegang peranan penting bagi kita gitu ya. Ada proses di mana di KPP yang ada sekarang, di kantor pajak yang sekarang ada itu AR ini ya saya nggak bilang bahwa mereka mungkin terlalu baik ya, terkait dengan bisnis barangkali memang harus lebih ditingkatkan lagi ya. Kita banyak menerima penjelasan keterangan dari wajib pajak full gitu ya, pure dan full gitu dari mereka tanpa mempertimbangkan, tanpa melihat secara langsung. Nah, oleh karenanya dalam bisnis proses AR, seorang AR gitu kita harus turun ke lapangan tuh, harus melakukan visit. Karena bisa jadi ada hal-hal yang bisa kita lihat pada saat kita lihat ke lapangan gitu ya. Even itu perusahaan dagang sekalipun, perusahaan dagang yang distributor yang katakanlah yang kecil lah ya, yang tidak skalanya besar.
pun bisa kita detect apakah mereka melakukan katakanlah kecurangan di masalah pajaknya atau tidak. Ya kan? Sekali lagi, teman-teman, kalau kita memeriksa atau mengawasi perusahaan-perusahaan yang sudah settle, yang sudah besar, ya kan? Misalnya kayak apa? Distributor itu apa misalnya? Distributor semacam kayak, ya katakanlah contohnya seperti apa namanya, Lotte misalnya, hypermart gitu ya, retail juga sebenarnya sih ya. Kan sebenarnya mereka sudah punya SOP yang jelas. Kemudian mereka juga pada saat akhir tahun dilakukan audit oleh kantor akuntan publik, sehingga nanti muncul opini di sana gitu. Tugas kita lebih ringan sebenarnya. Ya. Tugas kita lebih ringan, lihat aja opininya apa kan gitu. Wajar tanpa pengecualian, wah udah enak banget itu, berarti udah semuanya serba bisa di detect bahwa itu adalah wajar, bener lah gitu lah ya, tanda petik lah. Wajar dengan pengecualian, tinggal lihat pengecualiannya apa, itulah harus jadi titik berat kita kan gitu. Ya kan? Namun yang challenge adalah ya tadi, pada saat teman-teman masuk ke KPP Pratama, katakan itu kan sebagian besar kantor pajak kan Pratama, kita akan melihat bagaimana sebuah perusahaan dagang yang dia pencatatannya aja mungkin pakai pencatatan tradisional. Ya kan? Kita bagaimana meyakini SPT yang disampaikan oleh itu benar. Walaupun kita tanpa mengejudge bahwa orang-orang yang curang itu orang-orang yang, ya mohon maaf lah, orang-orang pintar gitu ya. Terus orang-orang yang, mohon maaf lah, rakyat kecil yang usahanya kecil biasanya jauh lebih jujur dia gitu, apa adanya. Ya, kita kesampingkan hal tersebut lah. Tapi bahwa ada kondisi di mana bisa terjadi mishandling penanganan dari masalah perpajakan ini oleh perusahaan-perusahaan kecil. Belum lagi bicara keterbatasan atau multi interpretasi terkait dengan aturan perpajakan. Mungkin mereka nggak akan pernah lihat tuh SE 24 tadi itu. Yang tahu kita. Mereka mungkin nggak kenal bahwa kemudian kalau ada posisi di mana dia melakukan, katakanlah ya kan, dia punya saudara gitu ya, punya punya kerabat, punya distributor juga di daerah yang lain, kemudian dia melakukan perbedaan penentuan harga atau transfer pricing. Ini lucu juga ini. Ya, kalau kita kemudian nanti ketemu dengan mereka berdebat, mereka akan bilang ya, kan ini kan toko-toko saya, Pak. Usaha-usaha saya, terserah saya mau jual. Ya kan namanya ke saudara, saya pasti akan lebih murah, akan lebih kecil harga saya dibanding saya jual ke orang lain. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian pada perjalanannya akan sangat menguras energi, menguras ya kita lah pekerjaan kita. Jadi di sisi lain untuk kita, jadi poinnya gini lah, di sisi lain kita memang masuk ke kantor pajak yang besar, ketemu dengan pemain-pemain besar, ya kan, Unilever yang saya bilang tadi, Lotte mungkin itu kan gede-gede banget gitu ya. Carrefour mungkin gede-gede juga tuh. Belum distributor yang elektronik yang gede-gede banget. Itu challenge banget. Pasti mereka pinter-pinteran sama kita itu. Ya kan? Kemudian kita ya harus benar-benar profesional, harus benar-benar kita menguasai. Mau berantem sama mereka tanda petik gitu ya. Namun tidak kemudian yang perusahaan-perusahaan kecil yang ada di Pratama itu menjadi lebih mudah dalam menghandle, dalam mengawasi mereka gitu. Ya kan? Karena nanti ilmunya itu lebih banyak lagi yang dipakai tuh ya. Ilmu-ilmu, ya mungkin saya cerita kemarin acara hari Sabtu itu. Ilmu saya pernah disodorin, ya saya bilang senjata lah ya, lebih tepatnya golok mungkin ya. Untuk melakukan duel dengan mereka gitu ya. Untuk istilahnya daripada saya suruh bayar pas 100.000 padahal yang kita STP itu gitu. Ya kan? Itu udah susah itu. Ilmunya dari mana? Nggak ada itu. Kalian belajar proses bisnis, nggak ada itu. Ya kan?
Belum nanti kita bicara masalah hal-hal lain gitu ya. Hal-hal lain itu artinya mereka udah nggak mau kita keluarkan aturan EC24. Mereka nggak bakal lihat gitu ya. Ya kan? Kita keluarkan argumen tadi bahwa Pak, ini Bapak distributor Bapak ini termasuk yang full ini Pak. Bukan agent gitu ya. Nggak ngerti mereka. Ya kan? Saya, ya usaha saya begini. Nah, disitulah kemudian menurut saya poin terakhir ya sebelum kelompok 4 menjawab mungkin adalah bagaimana ya sekali lagi saya berkali-kali bilang ke teman-teman AR di sini ya, kakak kelas kalian dia yang udah baru masuk D3 udah jadi AR gitu. Yang penting jadi orang itu harus pintar gitu ya. Tapi yang paling penting pinter-pinter gitu ya, pinter-pinter, yo masa yo pas saat zaman gini kita berantem sama WP ya cari masalah gitu ya mungkin datang ke wajib pajak ya kan saat kita lihat usahanya lagi bagus, sebenarnya itu kan teori ekonomi juga kan, bayarlah pajak pada saat kamu memiliki kemampuan kan gitu kan, orang lagi susah didatengin. Yang ada emosi bro, kan gitu, ya kan? Lagi banjir, musibah banjir nih, ya kan kita datang ke tokonya, gitu, ke warungnya gitu ya. Terus kita ngomongin pajak, Bapak harus bayar sekian, ya digaplok sama mereka gitu ya. Ngurusin banjir aja susah gitu. Nah, apa teorinya? Communication skill yang penting, ya. Semua kan bicara komunikasi, bagaimana kita mengkomunikasikan. Nah, oleh karenanya, ya tadilah saya bilang, pinter itu harus, tapi yang paling penting pinter-pinter. Nah, kemampuan kita, soft skill. Jadi kalau hard skill ya, kita bisa belajar, bisa apa. Tapi kalau soft skill, kadang-kadang teman-teman perlu ketahui ya, kita datang ke WP, atau WP datang ke kita, ke kantor kita, terus kita duduk di kubikel kita, WP menghadap kita. Cara kita duduk itu mempengaruhi teman-teman. Ya. Cara duduk kita yang langsung gelengser gitu ya ke belakang begitu ya. Ya, terus melakukan komunikasi dengan cara kita duduk tegap, terus kemudian barangkali tangan nggak usah di meja ya, tangan mungkin di bawah meja gitu kan, dengan sikap apa ya, sikap ya kayak orang Jawa bagaimana sih? Itu jauh lebih efektif dibanding dengan teori kita SC24, teori kita Pak, Bapak ini termasuk model bisnis distributor yang agent Pak, yang komisioner Pak, nggak masuk mereka. Kadang-kadang kita juga saya pernah mengalami pemahaman kita terkait dengan masalah masalah agama begitu kebaikan ya kan, kemanfaatan bagi orang dan seterusnya kita sampaikan lebih pas gitu ya. Kadang-kadang lebih lucu lagi gitu ya. Ini supaya kalian juga jangan terlalu teoritis minded gitu ya. Jangan terlalu ngelihat ini ya sebagai hal. Wah, gue bisa udah pasti deh. Pokoknya gini teman-teman. Begitu saya lulus D3 tahun 95 ya, November 95 masuk ke kantor pajak. Wah, itu kayaknya udah yang paling pinter banget deh gitu ya. Begitu duduk di kubikel tuh udah kayaknya gue udah pengennya mempraktekkan semua teori ilmu yang pernah diperoleh. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu ya. Ya, kadang-kadang saya pernah ini ya success story kali ya, nggak tahu deh. Saya ditanya juga gitu ya sama kepala kantor saya saat itu. Saya saat itu masih pelaksana. Kenapa kok dia bisa mau bayar? Padahal di beberapa petugas sebelumnya, kemarin dulu belum ada AR ya, tapi dulu petugas lah kayak gitu. Kok sebelum-sebelumnya nggak pernah bayar dia? Dia kenapa sekarang mau bayar, Pak Natalius? Ya ternyata saya sama dia adalah sama-sama penggemar satu klub di Inggris. Saya nggak mau nyebut namanya, nanti ada yang marah lagi kan gitu ya. Iya kan? Iya, diomongin pada saat klubnya itu tuh malam itu menang gitu ya, lagi main bola menang gitu, terus kita ngomongin pemainnya, ngomongin apanya, teori dan sebagainya udah tidak penting lagi gitu ya. Ujung-ujungnya cuma ngomong gitu aja, iya Pak, wah pokoknya nanti kalau si klub ini beli pemain ini kayaknya bagus tuh Pak. Jadi
Ya udah ngomongin itu, ujung-ujungnya terakhirnya, nah Pak ini Bapak dipanggil kemari karena Bapak rupanya gini. Gimana Pak? Ya menurut saya Bapak harus melakukan ini Pak, kebetulan ini, dilakukan ini, bayar sekian, ini nih. Kalau nggak ada uangnya bagaimana Pak Nantalius? Ya udah Pak, dicicil boleh Pak, dilakukan ini kan Bapak nanti kan juga ini kan self assessment system, pembetulan bisa berkali-kali Pak, dan seterusnya gitu. Jadi maksud saya, ujung-ujungnya adalah perlu, ya tadilah, mungkin menurut saya kita, orang pajak juga perlu dibekali juga ya psikologi orang ya, gitu ya. Nggak bisa yang saya bilang tadi, ya orang dipanggil, ya kan, apalagi yang saya bilang tadi, daerahnya lagi banjir, terus diomongin masalah pajak, ya orang nggak bakal mau ngomong kooperatif, nggak bakal mau gitu ya. Tapi sekali lagi, pemahaman kita terkait dengan proses bisnis bukan kemudian tidak penting sekali, ya kan? Insya Allah apa yang kita pelajari, ya kan, dan selalu disampaikan oleh pemateri di kelompok-kelompok yang sudah ditunjuk, saya kira itu juga secara teori harus kita pahami juga, ya, bukan dihafal ya, dipahami juga lah. Nah, semoga dengan pemahaman kita seperti ini, ya, kita akan bisa menjadi seorang fiskus yang profesional, ya kan, yang bisa tadi enjoy, menikmati pekerjaannya, ya kan. Jangan sampai nggak enjoy lah ya, walaupun mungkin belum tentu juga kalian jadi fiskus ya, tapi ya let's say kalian jadi fiskus lah gitu ya, maka ya harus enjoy gitu. Ya kalau nggak enjoy susah ya. Pak, saya nggak passionnya Pak jadi pegawai pajak. Iya, siapa yang punya passion di itu? Ya harus ya begitu ditetepin SK kalian gitu ya, ditempatkan di KPP Medan Kota. Kan si Anggita senyum-senyum pengennya di Medan Kota tuh, apa di Lubuk Pakam saya nggak tahu. Ya makanya nikmati gitu ya. Ya mungkin ya itulah garis kalian. Yang pasti satu hal yang sudah saya rasakan, saya juga suka nasihatin juga sama siapa namanya, sama Mbak Haifa juga gitu ya. Sekolah ya kan penting pemahaman kita. Sekarang kita pelajarin proses bisnis mungkin nggak terlalu ini. Kalau nanti kalian sekolah habis D3 masuk 2 tahun terus kemudian ambil S1 atau D4, setelah itu ambil beasiswa ya ke luar negeri ya, S2 bahkan mungkin S3 gitu kan. Saya bersyukur juga. Saya juga berapa tahun yang lalu ya, sebelum masa pandemi ngajar di D4 juga. D4 STAN juga gitu ya. Beberapa sudah pulang dan bukan cuma master tapi dia PhD gitu ya. Dia sudah S3 gitu. Dan tentu pola pikirnya akan lain gitu ya. Tapi yakinlah bahwa anak-anak D3 STAN, D3 PKN STAN itu memiliki nilai tambah yang lebih baik lah daripada teman-teman yang mohon maaf lah dari umum, dari S1 gitu ya. Saya nggak bilang perguruan tingginya lah, dari manapun lah yang mentereng, baik di Jakarta, di Jogja, atau dimanapun lah gitu ya, dengan kita. Ya kenapa? Karena kita memang kan belajarnya seperti ini. Bahkan di masalah mata kuliah proses bisnis pun dikaitkan dengan penggalian potensi wajib pajak. Sehingga kita menjadi orang-orang yang begitu kerja lebih siap pakai dibanding teman-teman. Tambah lagi pengajar-pengajarnya biasanya zaman saya dulu adalah ya banyak yang kayak saya ini gitu ya. Dia kepala kantor, dia kepala seksi, dia pegawai di kantor pajak juga, dia ngerti gitu kan. Bahkan waktu saya ngajar di D4 beberapa tahun yang lalu itu, saya waktu di Direktorat Pemeriksaan ngajarin mengenai kebijakan pemeriksaan. Kita yang bikin aturan, kita yang memberikan mata kuliah itu, ya kan tentu harusnya lebih baik lah gitu ya dibanding dengan dosen yang murni yang memang dia cuma baca saja. Sementara kita udah bisa tahu teorinya seperti ini, prakteknya seperti ini, nanti di lapangan akan ketemu yang seperti ini. Gitu ya. Jadi sebelum kelompok 4 sampaikan sekali lagi, ayo teman-teman semangat ya. Tadi saya senang juga dengan Anggita bilang, ayo moga-moga pagi ini kita punya semangat ya, karena mungkin Anggita lihat pada loyo gitu ya. Apa mungkin sedih baca apa Twitteran Kapten Afwan gitu ya. Saya juga sedih juga ya, aduh kok sedih gitu ya. Walaupun kemudian ada juga siapa yang meninggal tuh Fai. Wah, Fai ya, yang ganteng-ganteng, mungkin yang jomblo-jomblo wati ini ngeliat ganteng-ganteng udah meninggal gitu ya. Sedih ya, bad mood ya. Apalagi yang timnya Liga Inggrisnya kalah tadi malam makin bad mood lagi gitu ya. Nah, janganlah ya.
Jadi harus selalu semangat lah ya. Yakinlah bahwa hari ini menentukan kalian ke depan gitu ya. Ya, saya udah 25 tahun, saya bentar lagi pensiun deh ya. Ganti oleh kalian lah gitu ya. Oke, mungkin itu ya sebagai pengantar, nanti sambil kita bahas juga tiga pertanyaan. Silakan Anggita. Baik, terima kasih Pak Natalius. Kita akan langsung coba jawab aja pertanyaan pertama dari DZ yang akan coba dijawab oleh Franz Wijaya. Silahkan Franz. Baik, terima kasih Kak Gita. Terima kasih juga Bapak udah memberikan tambahannya barusan. Izin saya membacakan dahulu pertanyaan Zaki tadi. Pertanyaannya katanya, di Instagram itu, entah itu yang udah kuliah, yang masih SMA gitu ya, banyak gitu macam-macam. Yang Zaki tanyain itu, apakah itu termasuk distributor juga gitu? Terus masuknya jenis yang mana? Kalau yang tadi dijelasin sama kita gitu. Jadi apa ya? Kalau mohon maaf ya teman-teman. Kalau ditanya ini apa? Itu termasuk distributor atau bukan? Kelompok kami bisa bilang iya bisa termasuk sama distributor gitu ya. Karena dia apa ya? Dia nggak memproduksi tapi juga dia istilahnya menjualkan barang dari produk-produk yang diproduksi oleh pihak lain gitu atau prinsipal yang lain. Terus kalau ditanya itu masuk jenis yang mana, sebetulnya bisa kita kembaliin lagi sama teman-teman kita dropshippernya seperti apa gitu. Bisa dari inventory risk-nya, terus dari credit risk-nya, sama macam-macam yang lain tadi udah dijelasin. Kalau yang kebanyakan kita tahu kan dropshipper itu dia teman-teman tuh dia nggak megang secara khusus gitu si inventory. Jadi kalau diklasifikasiin itu lebih masuknya mungkin ke tapi kalau apa ya, hendaknya bisa jadi dia itu ngedropshipnya itu nggak gitu, ataupun bisa juga dia ngedropshipnya itu si kontrak kesepakatan antara dia sama yang punya barangnya, dia ini ngebeli dulu si inventory-nya gitu. Nah itu nanti bisa masuknya ke yang buy sell atau LRD ya yang tadi jelasin sama Abed gitu deh. Kira-kira begitu DZ. Mungkin teman-teman atau Bapak ada yang ingin menambahkan? Kalau dari DZ-nya sendiri kira-kira jelas, berarti satu jenis usaha itu bisa masuk ke segala macam jenis distributor gitu ya, Franz? Bisa diartikan seperti itu ya? Mungkin lebih ke dia sama yang ngasih barang itu atau prinsipalnya itu sepakatnya seperti apa gitu. Kalau dia membeli dulu si barangnya berarti buy sell gitu kan. Kalau dia enggak, mungkin lebih ke komisioner agent atau komisioneri gitu. Oke, ya. Makasih Franz penjelasannya. Ya, thank you ya Franz. Oh, panggilan kamu DZ ya. Oh, keren juga ya Dajikan DZ ya. Tapi kurang lengkap ya. Dulu saya punya teman namanya punya atasan namanya Amri Zaman. Amri Zaman kalau disingkat dari Pak AZ ya. Dari A sampai Z. Oh, itu keren banget. Kalau kamu kan DZ. Nah, D sampai jadi A, B, C-nya hilang tuh ya. Ini kamu jangan sampai hilang ya DZ ya, A, B, C-nya. Oke, saya kira pertanyaan dan jawaban sudah klop lah ya. Sebenarnya ini yang kemarin saya singgung, ya memang juga pada akhirnya nanti tidak ada yang murni juga kan ya. Tidak ada yang murni agent, commission, tidak ada yang murni lah. Jenis-jenis yang ada ini tidak ada yang murni. Apa commission agent, apa komisioner, apa mungkin buy sell, pasti kan ada, ya pasti akan ada campuran lah gitu ya. Ya, akan ada campuran pasti itu. Jadi tidak akan. Tapi bahwa itu distributor ya harusnya seperti itu ya. Nah, mungkin yang menarik justru saya pengennya tuh sebenarnya kalau masalah seperti itu pemajakannya bagaimana? Anak SMA, anak kuliahan, terus jadi dropshipper ya kan? Kan dapat duit dong. Kan gitu. Ini bagaimana kita meng-capture itu, menggali potensi itu gitu loh. Padahal sekarang luar biasa loh itu loh.
Iya kan? Luar biasa banget. Nggak bisa kita melakukan apapun. Ya, itu yang kemarin mungkin, karena di sini ada siapa nih? Ada Amel ya. Oh ya, ada Amel kemarin jadi ini. Sama Zaki juga ya. Ya pada akhirnya lebih susah gitu. Seorang bagaimana? Betul, definisi pajak adalah iuran rakyat atau masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa. Tapi maksanya seperti apa kan gitu. Ya kan? Nah, pada akhirnya memang sebenarnya kalau yang kita lakukan ya kan dalam konteks pengalaman saya bukan DC drop shippernya itu. Tapi di mana? Di prinsipal atau yang punya barang itu yang harus mengingatkan, ya kan? Oleh karenanya di beberapa aturan kita mengenakan istilahnya apa? Dalam PPN itu ada istilah apa? Pemungut. Tahu nggak? Selain PKP. pemungut. Selain PKP. Ada istilahnya tanggung renteng. Ya, pungut tidak dilakukan, maka pihak pembeli dan penjual itu akan tanggung renteng. Ya kan kalau apa namanya secara pungut PPN kan begitu. Namun demikian pada saat tertentu juga kalau pembeli dan penjual kemudian sama-sama abai untuk melakukan kewajibannya, maka kedua belah pihak bisa dimasukkan ke dalam kewajiban namanya tanggung renteng tadi. Dua-duanya dikenakan. Sebenarnya itu untuk memaksa gitu ya, memaksa orang, memaksa masyarakat untuk bayar pajak gitu. Oh, kenapa dipaksa Pak? Ya karena memang definisinya begitu. Nah, kalau kalian lihat nanti aturan PPN juga untuk BUMN, untuk pemerintah, kan mereka dikenal dengan istilah tadi seperti Frans bilang apa? Wajib pungut. Ya kan WAPU. Wajib pungut. Jadi harusnya tuh yang beli yang yang punya penghasilan gitu ya, yang menjual yang memungut kan gitu kan si pemerintah, maka yang memungut siapa? Pembelinya. Kenapa? Ya kalau pemerintah kalau nggak aware, nggak peduli sama pajak, bagaimana yang lain kan gitu. Ya kan? Kecuali BUMN sama BUMN gitu ya. Kecuali pemerintah sama pemerintah, itu udah lain. Itu kan berarti berlaku keadaan normal gitu. Nah, maksud saya dalam hal dropshipper ini memang ya challenge banget gitu. Dan banyak banget terjadi. Pertanyaan saya mungkin sebenarnya lebih ke kalian. Kalian jadi dropshipper enggak? Ada usaha enggak? Kalian ada 3 pajak gitu ya, terus kemudian ternyata kalian punya usaha, terus kalian nggak bayar pajak gitu. Apa kata dunia gitu ya? Ya kan? Nah itu yang agak susah gitu ya. Nah, jadi ya memang ini challenge kita lah gitu ya. Ya, nanti ada law enforcement juga dari kita. Ya, kita tidak mengharapkan itulah. Tapi mungkin menurut saya nggak tahu di antara sini ada yang udah punya NPWP? Belum ya rata-rata ya? Belum ya? Oke. Padahal saya punya anak saya bisnis kecil-kecilan, sekarang masih kuliah, baru tingkat 2, juga udah saya suruh bikin NPWP gitu ya. Ya sebenarnya sih bukan karena saya hebat, enggak, gitu. Tapi maksudnya kadang-kadang gitu tadilah, mengucapkan nyuruh-nyuruh orang lebih mudah gitu, tapi begitu ke sendiri hanya berat gitu ya. Sama lah kalian juga begitu ya gitu ya. Tapi ya balik lagi, ya itulah challenge kita nanti dari pekerjaan. Oke, silakan kelompok 4 lanjut. Terima kasih Pak Natalius. Selanjutnya ada pertanyaan dari Alvin yang akan coba dijawab oleh Clementine. Silahkan. Saya mau coba jawab pertanyaan dari Alvin, bertanya tentang komisi agen. Komisi agen kan tidak menanggung risiko persediaan. Nah, kalau cacat waktu di tangan perantara itu menjadi tanggung jawab prinsipal atau bagaimana? Nah, seperti yang dijelaskan Kevin tadi,
Komisi agen itu kan melakukan bisnisnya atas nama prinsipal. Barang yang dikirimkan ke konsumen masih atas nama prinsipal. Jadi, umumnya komisi agen itu tidak menanggung risiko inventory sama sekali. Jadi, kalau ada kerusakan barang itu merupakan tanggung jawab prinsipal. Tapi bisa saja barang berada di tangan distributor, tapi tetap atas nama prinsipal. Nah, itu kembali lagi ke term of contract-nya. Bisa jadi tetap risiko prinsipal, tapi bisa juga jadi risiko distributor karena sudah berada di tangannya. Sekian dari saya, kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Alvin udah ngacungin Sudah, jempol, Pak. saya lihat. Sudah ya. Oke. Yalah, saya kira itu tergantung nanti term and condition di kontraknya ya. Ya, pasti akan ada di sana. Nah, lucu nih ya, bukan lucu ya. Nanti saya jadi sedikit sharing ini agak di luar ini ya, di luar konteks inilah gitu ya, di luar konteks ini. Nanti kalian akan bertemu dengan sebuah usaha yang by kontrak, benar-benar by kontrak gitu ya. Seperti misalnya di Pasar Rebo di tempat saya ini ada namanya KSO, kerjasama operasi. Jadi dua perusahaan dapat lebih ya kan melakukan kerjasama, melakukan join gitu ya, join di usahanya untuk kemudian sama-sama melakukan usaha. Nah dia by kontrak tuh, di kontrak berapa katakanlah ya saya ini agak lebih ini ya, lebih apa? Walaupun saya tidak menyebut spesifik tapi ini real gitu ya. Bandara Yogyakarta yang baru gitu ya. Itu kan dilakukan atau dikerjakan itu dibuat oleh sebuah KSO, kerjasama operasi antara satu BUMN dengan satu apa dua lebih perusahaan lain gitu. Itu sudah jelas tuh kontraknya senilai 7,8 triliun. Jadi bangunnya Bandara Yogyakarta yang baru itu yang di luar tuh yang di mana di Kulon Progo gitu ya. Itu 7,8 triliun. Nah itu kan udah jelas tuh 7,8 triliun. Nah kalau jadi AR, ini apa yang dilakukan oleh AR? Apakah relevan juga AR datang ke sana ke proyeknya di Kulon Progo gitu kan? Terus ngawasi satu-satu. Apakah biaya pembangunan landasannya gitu kan? Bikin betonnya itu adukan semennya udah cocok apa belum gitu kan? Agak susah ya gitu ya. Dan lucunya lagi nanti menurut kalian proyek bandara di Kulon Progo ini siapa yang mengawasi? Kantor pajak siapa yang mengawasi? Siapa? Siapa yang orang Jogja di sini? Ada orang Jogja di sini? Lintang ya, kalau nggak salah Lintang orang Jogja. Lintang, ya. Pak. Nah, ya, Pak. Lintang. Jadi siapa yang ngawasin tuh pembangunan proyek? Kalau saya kurang baca-baca, Pak. Maaf, Pak. Belum bisa jawab. Oke. Ya. Senang saya ya, anak milenial sekarang ya. Kalau dulu zaman saya generasi kolonial, kalau tanya sama dosen gitu, gimana caranya jawab dulu gitu ya. Ya. Ya wis, nggak apa-apa. Dejet gimana, Dejet? Ya, kalau menurut saya mungkin ke WP besar, ya WP besarnya Pak, soalnya kan dia terkait dengan BUMN yang udah gede gitu Pak, jadi menurut saya yang ngawasi yang kantor wajib pajak besar gitu. Oke. Ya nanti saya tanya lagi deh yang lain deh ya. Benar itu kalau BUMN-nya terdaftar di LTO 4 itu, tapi kalau ada aturan yang mengatakan tuh kalau dia BUMN berkongsi even sama sesama BUMN sekalipun, maka terdaftarnya bukan di KPP LTO, tapi di KPP domisili. Domisili itu tempat adanya kantor itu berada. Kan tadi saya bilang, si KSO ini terdaftarnya di Pasar Rebo. Karena kantornya di Jalan Raya Pasar Rebo sini. Ya kan? Permasalahannya mungkin kalau itu sudah jelas lah. Oke. Nanti kalau dia berkongsi dengan siapa? Kalau dia berkongsi dengan BUMN juga yang ada di Jalan Raya Pasar Minggu gitu kan?
Nah, maka kalau siapa nanti leading firm-nya gitu ya, siapa yang sahamnya paling besar. Kalau paling besar yang di pasar minggu berarti terapkan di pasar minggu. Kalau dia berkongsinya, ber-KSO-nya, kerjasama operasinya dengan yang lebih besar adalah yang terdapat di pasar rebo, maka di pasar rebo gitu. Yang menjadi masalah adalah KPP di Yogyakarta mengklaim harusnya yang ngawasi saya gitu. Ngerti nggak? Uang adanya di tempat saya kok proyeknya. Bagaimana mungkin KPP Pasar Rebo bisa ngawasi? Kira-kira setuju nggak tuh kamu? Anggita setuju nggak Anggita? Setuju deh, Pak. Pasrah banget pakai deh lagi ya. Setuju deh, Pak, gitu ya. Gimana? Siapa? Saya mau nanya. Pak Pandu deh, Pandu. Nduk, setuju nggak, Nduk? Kenapa? Oke, artinya kalau terdaftar di kita sekarang di Pasar Rebo. Sekarang KPP di Jogja, lebih tepatnya KPP Wates lah saya sebutin aja kan. Kalau Kulon Progo kan maksudnya Wates toh. Nah itu bilang gitu, harusnya terdaftar di kita bukan di Pasar Rebo. Kamu setuju nggak? Izin menjawab Pak. Oh siapa? Zaki. Ya. Ya silakan. Kalau menurut saya sih kalau pembayaran pajaknya tetap di domisili. Nah, namun AR yang mengawasi perusahaan tersebut itu bisa minta tolong ke AR yang ada di Wates buat bantu ngawasin gitu, Pak. Jadi kewajiban perpajakannya tetap yang ke domisilinya itu. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Oke. Saya nggak akan terlalu inilah ya, karena kalian kan juga belum ini, nanti akan mengerti lah. Ada aturan memang yang mengatakan bahwa untuk yang seperti itu terdaftarnya di tempat pimpinan KSO-nya berada. Pimpinannya kan ada di Jakarta, di Pasar Rebo ya, di Pasar Rebo gitu. Udah benar tuh. Wates bilang, tapi itu nggak fair aturan itu. Orang Pasar Rebo bisa ngawasi proyek yang ada di Jogja kan gitu kan. Ya, nah itu yang saya bilang tadi di statement awal saya, bahwa kadang-kadang seringkali banyak sebuah proyek, sebuah usaha, sebuah wajib pajak itu by kontrak tadi. Makanya tadi jawabannya si siapa namanya itu. Kontraknya itu kita jangan salah loh, nanti begitu kalian masuk ke di pajak ya, moga-moga saya doakan kalau kalian masuk ke pajak itu nanti rebut-rebutan itu 7,8 triliun proyeknya, berarti PPN itu berapa? Let's say 10%, berapa? 780 miliar. Ya kan? Itu uang yang tidak sedikit. Target Pasar Rebo itu 1 tahun itu kemarin 1,4 triliun. Jadi kalau kita bisa amankan itu 700 miliar itu udah, ya kan, udah setengahnya sendiri itu udah kipas-kipas angin gitu, udah kipas-kipas angin lagi. Kipas-kipas kita udah ada. Oh, kan berat banget gitu. Nah sama, kalian tahu KPP Wates berapa targetnya? Kalau nggak salah 400 miliaran. Ya kan? Nah dengan proyek itu udah langsung selesai itu ya, masalah tuh ya. Jadi akhirnya berantem tuh, rebut-rebutan. Wah, Pasar Rebo ini punya saya. Ini ya aturannya benar Pasar Rebo, di Pasar Rebo, di tempat saya. Itu nah, ini bicara masalah proses bisnisnya AR yang saya bilang. Tidak semua wajib pajak harus diawasi sebagaimana konvensional model lah gitu ya. Ya misalnya gini, toko sepeda, ya kan? Perlu tuh kalian misalnya nanti pada saat kerja di KPP Pratama mana ya? Lamongan gitu ya. Wah, perusahaan toko sepedanya booming gitu kan. Kalian untuk nentuin pajaknya kan lebih bagus kalau kalian bisa ke lokasi ngeliat tuh, mata-matai tuh, ngamati tuh kan, ada proses pengamatan namanya, diliatin aja. Wah, sehari bisa berapa orang tuh yang beli sepeda tuh kan keluar kelihatan. Dikalkulasi sama kalian, dihitung, didata-datakan. Kemudian nanti pada saat dia nyalain SPT, atau sebelum nyalain SPT, kalian sudah bisa memberikan SPDODK namanya, permintaan data dan keterangan, untuk, saudara, misalnya saudara Lintang, Anda punya toko sepeda di jalan ini,
Kami sudah melihat bahwa penjualan Anda di masa pandemi ini sangat besar, sementara store Anda sangat kecil. Tolong Anda perbaiki. Tolong Anda tambah store Anda. Kan gitu. Ya kan? Itu bisa relevan. Ya kan? Atau mungkin karena sering ke Jogja, jadi saya tahu sampai luber-luber antri gitu ya. Masa banyaknya kecil, dihimbau lah gitu. Nah, dalam hal skup perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha seperti itu, proses bisnis seperti itu, relevan itu proses pengawasan. Jadi kalau katakanlah terdaftar di Pasar Rebo itu kopi klotok gitu kan, nggak relevan. Kasihan gitu ya, nggak bisa ngawasin kita. Ya, mungkin AR-nya rebutan kali ya, pengen jadi AR-nya kopi klotok di Pasar Rebo, karena mungkin dia harus ngawasi kan, rutin kan tiap minggu ke Jogja, lumayan tuh jalan-jalan, harusnya terdaftar di KPP di sana di Jogja gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan seperti KSO tadi itu tidak relevan. Kalau kita menggantungkan proses pengawasan seperti ngawasin perusahaan rumah makan tadi atau toko sepeda tadi gitu. Ya kan? Nah, di situ by kontrak. Nah, ini menjadi penting seperti Clement bilang tadi, harusnya nanti kalian akan belajar belajar hukum juga harusnya. Oleh karenanya katanya orang yang kerja di pajak dan punya 2 gelar akademis, sarjana ekonomi akuntansi gitu ya, akuntansi dan sarjana hukum, waduh itu paket komplit itu. Wah itu duet maut itu ya. Bukan duet atau duo serigala atau duo yang lainnya. Duet maut katanya. Karena dia jago akuntansi, jago hukum. Karena di dalam pengawasan kita, pekerjaan kita, 2 hal itu menjadi penting gitu ya. Jadi maksud saya jawaban dari kelompok 4 benar bahwa Alvin bilang tadi ya memang seperti itu, lihat dari term and condition-nya, lihat dari kontraknya seperti apa ya kan. Nah nanti dalam hal kita melakukan pengawasan untuk jenis-jenis usaha lain, kemampuan kita untuk membaca kontrak itu menjadi sangat penting, menentukan bisa enggaknya kita menghandle wajib pajak secara benar, secara bagus, secara prudent, secara tanpa gejolak, tanpa ada kegaduhan dan seterusnya gitu ya. Karena kontrak nggak bisa bohong gitu. Disitulah yang akan kita patuhi. Gitu ya. Oke, next terakhir kali ya. Silakan, Anggita. Ya Pak. Terakhir ada pertanyaan dari Andrea, akan dicoba jawab oleh rekan kami. Abed, silakan Abed. Baik, izin menjawab Pak. Tadi pertanyaan Andrea yang set harga di pasaran itu manufaktur atau distributor ya. Nah, jadi sampai saat ini jawaban kami bisa dua-duanya. Kenapa? Karena pada umumnya yang terjadi di lapangan tuh penentuan harga. Maaf, suara saya putus-putus ya Pak? Enggak, jelas Mas. Penentuan harga biasanya kan bergantung pada 4 pendekatan ya. Ada basis permintaan, basis biaya, basis laba, sama basis persaingan. Nah, jadi bisa dikatakan untuk di bagian basis persaingan itu juga mempengaruhi dari sisi distributor atau agen penjualan. Nah, jadi bisa dikatakan dari sisi distributor ini juga akan bisa mempengaruhi penetapan harga. Nah, bisa dikatakan juga basis secara ekstrim, penentuan harga itu didominasi oleh manufacturing. Dikarenakan peran distributornya ini pada bagiannya itu menetapkan margin yang wajar gitu. Nah, tapi tergantung juga dari sisi distribusi, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk beberapa situasi ataupun kemungkinan produk. Di sini kami bisa membagi menjadi 2, ada produk baru sama produk yang telah beredar. Nah, produk baru sendiri itu bisa juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bisa menetapkan harga mengapung jika terdapat perbedaan produk dengan para pesaing. Sehingga dalam hal ini kita bisa memberi harga yang cukup tinggi. Sementara yang kedua bisa memberikan harga penetrasi, di mana supaya terjamin atau tercipta pangsa pasar yang baik, itu kita memberikan harga yang lebih rendah. Terus ada juga produk yang telah beredar, dari sisi distributor ini bisa melakukan 3 tahap. Ada tahap pertumbuhan, tahap kematangan, dan tahap penurunan. Untuk tahap pertumbuhan itu, untuk penjualan akan meningkat, itu biasanya kan
pesaing kan akan bermunculan ya. Jadi secara ini kita harus mempertahankan harga produknya atau harga pasarnya. Sementara untuk tahap kematangan, jika bisnisnya sudah berjalan dengan lama, maka kita dapat menetapkan strategi responsif, di mana kita bergantung pada situasi di pasar ataupun permintaan dari konsumen. Dan yang terakhir itu tahap penurunan, di mana jumlah permintaan itu kan akan secara terus-menerus menurun ya. Jadi kita bisa mengurangi harga dengan cara discounting atau pemotongan harga, ataupun mungkin bisa mengurangi harga-harga yang berkaitan langsung dengan produk, misalnya kayak biaya promosi. Begitu, mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Kevin. Izin menambahkan, Pak. Kalau misalkan menurut saya, kalau pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab atas price setting di pasar, kalau kita kembalikan ke ilmu ekonomi, bahwasanya harga itu kan ditentukan oleh keseimbangan pasar ya Pak, yaitu perpotongan antara grafik supply dan grafik demand. Di situ terjadi keseimbangan pasar dengan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Tapi kalau ditanya secara teknis spesifik, sebenarnya siapa sih yang menentukan apakah distributor atau manufaktur? Saya setuju sekali sama Kak Abed tadi, kalau misalkan bisa dua tuh, kemungkinannya bisa manufakturernya, bisa juga sih distributornya. Tergantung yang kayak kata Pak Natal tadi, yaitu tergantung term of contract dan tergantung kepemilikan inventory-nya. Kalau misalkan di term of contract-nya itu secara substantif, distributornya itu adalah seorang agen, tentu yang memiliki inventory adalah prinsipal. Dan kemungkinan besar yang lebih berhak untuk menentukan harga adalah si prinsipal itu. Namun sebaliknya, kalau misalkan distributornya itu adalah distributor yang sejati atau fully supply distributor, maka dia memiliki berhak untuk melakukan price setting terlepas dari harga yang sudah dia beli dari manufacturer-nya. Koreksinya, Pak. Mungkin izin menambahkan lagi, Pak. Jadi itu bisa juga dilihat dari sektor bisnis apa yang mau dilakukan. Misalnya produknya ini sekarang adalah produk hortikultura ya. Nah, jadi itu biasanya kan produk hortikultura atau pertanian lah katakanlah. Jadi itu kan dipengaruhi besar oleh keadaan musim, atau misalnya gagal panen gitu, ataupun dipengaruhi oleh peran biaya dari sisi manufacturing-nya atau sisi petaninya. Jadi untuk situasi di mana terjadi gagal panen tadi, produknya tentu akan berkurang produksinya. Nah, jadi penawaran pasti akan menurun dan harga akan naik, seperti yang dijelaskan Kevin tadi. Jadi sebenarnya si distributor ini akan tetap mengambil margin seperti keadaan normalnya, tapi yang lebih signifikan itu dipengaruhi oleh si manufacturing-nya. Begitu, terima kasih Pak. Mohon pencerahannya. Ya, gimana Andrea, Yola? Ngerti lah ya. Inilah hebatnya belajar secara daring gini ya gitu ya. Itu ada pertanyaan tinggal buka Mbah Google gitu terus kemudian baca tuh ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, itu kan bagian upaya juga. Saya juga sama, kalau ada pertanyaan nggak ngerti saya buka juga ya sama. Appreciate lah, terima kasih lah ya. Anda Yola cukup kan? Apa ada yang mau dipertajam? Cukup Pak, karena penjelasannya sudah sangat lengkap. Terima kasih sangat Pak. Baik. Ya makasih. Saya kira memang ya. Yang perlu mungkin sedikit sebelum akhir, karena saya lihat tadi Pak Andu udah melotot-melotot gitu ya, udah jam 9.10 nih Pak, bentar lagi ya. Sorry Du ya, dikit ya, boleh Du? Boleh Pak Andu? Boleh ya. Jadi mungkin yang perlu yang perlu diwaspadai adalah justru transfer pricing itu. Penentuan harga, kalau yang ke sesama afiliasi, satu grup, ya kan? Boleh nggak lebih murah? Boleh, tapi nanti dikoreksi di pajak. Kan gitu. Iya dong, kan pajak netral. Dia mau jual ke grupnya, ke saudaranya, ya monggo gitu. Masa saya jual sama Pak, wah saya nanti nggak diakui jadi saudara ya Pak. Ya kan? Atau mungkin si Alvin jual sama calon mertuanya, masa sama yang bukan calon mertua ya, nggak bakal diambil jadi mantunya toh. Boleh. Tapi begitu masuk kewajiban pajaknya, orang pajak mengkoreksi tuh. Alvin, kamu jual kemarin tuh ke toko yang sebelah sana itu kan calon mertua kamu toh. Nah, kamu lebih murah itu, ya nggak apa-apa. Itu kan usaha kamu ya. Secara tampang kurang meyakinkan mungkin ya secara jasa lah diajuin gitu ya. Karena kalau suaranya kan Alvin penyiar radio ya. Boleh. Tapi begitu pajak,
pasti dikoreksi gitu kan. Lihat harga kesebandingan kesetaraan, harga yang wajar ya kan, ALP tadi. Nah, dalam konteks tadi, siapa yang nentuin distributor, manufaktur, monggo. Tapi yang perlu, yang menjadi concern kita adalah mungkin Andrea, apakah harga kemudian yang terjadi, yang tercipta itu, ya kan, adalah harga yang memang wajar. Harga yang secara perpajakan juga bisa dianggap fair lah ya. Dia jual ke yang afiliasi, apa yang ke tidak afiliasi, ya sama. Secara pajak loh ya, secara akuntansi boleh? Boleh. Kan saya bilang tadi, ya dulu juga pernah bilang kan, ya sepanjang memang itu, apalagi sudah ada audit KAP yang bilang bahwa wajar dalam semua hal ya, ya maka termasuk pricingnya juga dianggap hal yang wajar gitu ya. Terlepas pricing itu terbentuk dari tadi kontrak ataupun misalnya rundingan antara si distributor atau manufaktur, atau mungkin karena fully dia distributornya berapa dia pengen punya keuntungan, ditentukan harganya dan seterusnya. Ya. Jadi maksud saya yang perlu diwaspadai adalah nanti justru adalah apakah harga yang kemudian ditentukan itu adalah harga yang menyeluruh sama ke semua dan itu dikatakan wajar, atau harganya itu harga yang sifatnya tadi transfer pricing ya kan, ada transfer di sana terhadap price yang ada. Boleh, tapi begitu pajak akan dikoreksi. Nah itu mungkin jadi hal yang sangat menjadi perhatian kita lah nanti pada saat kalian melakukan tugas sebagai Fiskus, ya kalau gitu ya. Mungkin gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Anggita cukup ya? Kayaknya Pak, udah ngerti semua muka-mukanya nih. Iya, mukanya ya. Apalagi muka-muka ini. Ya sekarang saya ngeliat muka-mukanya, kecuali muka Lintang sama Frans Wijaya lagi ngopi kayaknya berdua nih. Oh, Pak, saya lagi di kamar mandi, Pak. Iya, Oh, di kamar mandi. Ya, sampai ke sini, baunya sampai ke sini. Jadi kamu usah ngomong, tahu aku di kamar mandi kamu. Mohon maaf, teman-teman. Ya. Oke, ya kalau tidak ada lagi saya cukupkan mungkin ya. Terima kasih ya. Gitu kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Minggu depan kelompok 5 berarti ya. Berarti minggu depan terakhir ya kuliah. Pandu. Termasuk besok. Oh iya, berarti artinya artinya berarti 2 kelompok lagi ya, besok sama minggu depannya lagi gitu ya. Oke, UAS sendiri kapan sih? Tanggal 1 kalau saya kalau salah. Oke lah. Oke ya teman-teman. Saya kira mungkin itu ya. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita bicarakan juga ada kemanfaatannya lah ya buat kita semua. Dan tetap semangat seperti Anggita tadi bilang ya. Jangan loyo ya. Jangan sedih. Udah sedihnya kemarin disimpan gitu ya. Nah, seperti Zak itu DZ semangat ya. Cuma DZ yang nanya kemarin bukan DZ kamu ya, Mas? Bukan Pak. Beda. Oke ya. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita tetap sehat ya. Tetap sehat. Moga-moga kita termasuk survivor ya. Yang bisa lolos dari pandemi ini ya. Aduh ngeri-ngeri juga ya gitu ya. Di tempat saya ada 4 orang yang positif lagi ya. Jadi ya jaga kesehatan teman-teman ya semua ya. Moga-moga kita bisa nanti dipertemukan oleh Tuhan. Ya entah kalian ada yang masuk ke Pasar Rebo atau ke mana tempat saya nanti gitu kan. Dan moga-moga berkenan dengan apa yang kita sudah bicarakan, sudah kita sama-sama pelajari. Ya, terima kasih kehadirannya. Mohon maaf. Terima kasih Mbak Haifa ya sudah memfasilitasi hari ini Mbak Haifa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.